Mengenal rencana Tuhan itu ada dua hal penting. Yang pertama adalah masalah janji, dan yang kedua adalah masalah menggenapi rencana Tuhan. Masalah janji itu adalah poin di mana setiap kita harus mempunyai hati yang siap untuk menerima janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu bukan didengar ketika kita khotbah. Hal itu bisa jadi, tetapi bukan yang utama. Janji Tuhan bukan ketika ketemu dengan seorang hamba Tuhan, dan hamba Tuhan itu yang menyampaikan rencana Tuhan, menunjukkan penglihatan, itu bisa, tapi juga bukan yang utama. Mengenal rencana Tuhan itu adalah hati kita sendiri. Tuhan memakai berbagai macam cara, tetapi poinnya, janganlah di antara kita yang mengandalkan hamba Tuhan, mengandalkan khotbah. Poinnya bukan di situ. Bukan siapa yang menyampaikan khotbah, bukan siapa yang menyampaikan rencana Tuhan. Poinnya adalah di mana hati kita bisa menangkap suaranya, menangkap perkataannya, menangkap janjinya. Itu poinnya. Seringkali kita mengharapkan orang lain, mengharapkan hamba Tuhan, mengharapkan mimbar, atau mengharapkan momen-momen yang sepertinya itu yang kita tunggu-tunggu. Tapi hati kita sendiri gak pernah siap untuk menerima janjinya. Maka ada banyak hal yang terhilang, ada banyak yang terlepas, ada banyak yang terlewatkan. Karena poinnya bukan siapa, tapi hati kita bagaimana. Mengenai hati itu adalah sangat penting untuk menerima janji. Jadi poin pertama, persiapkan hatimu, bereskan hatimu, urus hatimu, jaga hatimu. Disitulah poin pertama. Ada banyak peristiwa terjadi, itu bisa berlalu begitu saja, bisa terlewatkan karena hati kita nggak pernah tahu itu bahwa itu adalah rencana Tuhan ada di situ. Tapi kalau hati kita disiapkan, hati kita bisa menangkap, hati kita bisa mengerti. Begitu banyak hal yang ingin Tuhan sampaikan, dan hati kita bisa mengerti perkataannya, mengerti suaranya, mengerti janjinya. Maka ada banyak peristiwa kita bisa memungutnya seperti orang Israel yang memungut mana setiap pagi. Hal itu adalah hal yang penting. Memungut perkataan Tuhan, memungut janji Tuhan, memungut suaranya itu hal yang penting bagi umat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan memperkenal janjinya tidak pernah secara langsung, secara utuh. Tuhan selalu memberikan janjinya itu tidak langsung, sebagian-sebagian dan tidak utuh. Jadi poin pertamanya terletak di mana hati kita yang siap untuk menerima janji Tuhan. Yang kedua adalah hati kita yang siap untuk memungut perkataannya, memungut suaranya, dan memungut janjinya. Jadi disitulah ketika kita mampu memungut semua suaranya yang ada di sekitar kita, memungut perkataannya ketika kita menyiapkan hati untuk saat teduh, untuk berdoa. Lalu setiap kali saudara memungut perkataannya, memungut suaranya, dan memungut janjinya, maka itu harus kau simpan di dalam hatimu. Jadi yang pertama adalah menyiapkan hati untuk menerima rencana Tuhan. Hal yang kedua, memungut suaranya, memungut perkataannya, memungut janjinya. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga adalah menyimpan dalam hati. Ketiga poin ini adalah proses yang sangat penting bagi setiap umat Tuhan untuk menerima janji dan mengenal jalan-jalannya supaya engkau sanggup menggenapi rencananya. Kita lihat perbedaan antara Yakub dan Yusuf. Ada perbedaan yang sangat menyolok antara Yakub dan Yusuf. Kita lihat yang pertama adalah Yakub. Yakub mendengar dari mamahnya. Ketika dia dalam kandungan, mamahnya pergi kepada seorang abdi Allah.
Dan dikatakan bahwa dalam kandungan itu ada dua bangsa yang selalu bertolak-tolakan. Dan yang kecil itu akan menjadi tuan bagi yang tua. Dan disitulah Yakub memegang janji itu. Tetapi salahnya Yakub adalah ketika dia memegang janji itu, dia lakukan dengan kekuatannya sendiri. Dia mengambil alih, dia mendominasi, dia mempercepat, dan dia melakukannya dengan caranya sendiri.